Halo Sobat Divi, berikut ini merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam Divi sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah mengumpulkan usulan dari para musisi seperti Melly Goeslaw, Once Mekel, Pasha Ungu, dan musisi lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dalam merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Musisi sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani saat konferensi pers di Jakarta Jumat 21 Maret mengatakan pembahasan draft RUU Hak Cipta seharusnya dilakukan pada Jumat pagi. Namun karena situasi yang tidak kondusif pasca unjuk rasa pada Kamis malam, agenda pun ditunda hingga pekan depan setelah usulan dari para musisi terkumpul. Adapun polemik Undang-Undang Hak Cipta di industri musik tanah air menurut Dhani disebabkan oleh multitafsir para musisi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan bahwa inisiatif ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, masyarakat tetap diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan yang berlaku mulai tahun 2025 dan seterusnya. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 miliar tunggak, 30 triliun kan. Tetapi justru saya melihat terbalik. Mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lain. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan sisa waktu sekitar 9 bulan justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan. Prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta masyarakat memberikan waktu untuk penerapan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang revisinya baru saja disahkan DPR pada Kamis 20 Maret lalu. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret, Supratman memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang telah disahkan tersebut tidak mengandung unsur duifungsi TNI, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Ia menegaskan bahwa pembahasan undang-undang sebelum disahkan tidak minim transparansi dan tidak dilakukan dengan terburu-buru karena telah berjalan sejak tahun 2024 lalu. Menurutnya masih ada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi yang dapat ditempuh jika masih ada pihak yang keberatan dengan pemberlakuan Undang-Undang TNI tersebut. Tim sepak bola nasional Indonesia kembali menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 23 Maret untuk bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret mendatang. Pelatih Timnas RI Patrick Kluivert mengatakan kondisi mental pemain Timnas sangat kuat dan telah pulih dari kekalahan melawan Australia pada laga Kamis lalu. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi didampingi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo dan Kepala Korlantas Polri Minggu 23 Maret melakukan pemantauan layanan angkutan penyeberangan penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebutkan layanan penyeberangan pada H-8 Idul Fitri Minggu malam terpantau masih lancar. Puncak arus mudik diprediksi baru terjadi pada H-3 Lebaran.
Menteri Dudi juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan agar tidak terjebak kemacetan dengan memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan pemerintah. Salah satunya berupa diskon tarif penyeberangan dengan besaran 21 sampai 36% yang berlaku pada Senin 24 Maret. Pemain tim nasional sepak bola Indonesia Marcelino Ferdinand saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 24 Maret mengatakan akan totalitas dalam menghadapi pertandingan kontra Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas ini menjelaskan bahwa skuad Garuda hanya mengincar satu target, yakni kemenangan agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan nanti setidaknya akan menjaga jarak Indonesia dengan Arab Saudi pada posisi ketiga yang mengoleksi 9 poin dan Australia di posisi kedua dengan 10 poin. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia untuk berbagai negara sahabat dan organisasi internasional pada Senin 24 Maret di Istana Kepresidenan Jakarta. Deretan diplomat Kementerian Luar Negeri hingga tokoh politik dan pertahanan tanah air turut dilantik sebagai perwakilan RI di luar negeri. Dijumpai usai pelantikan, Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea, Cecep Herawan, menyebut ia dan rekan-rekan dubes lain yang baru saja dilantik memastikan adanya keselarasan antara program pemerintah pusat di Indonesia dan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Indonesia berhasil unggul dari Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam 25 Maret. Oleh Romney yang dengan lihai menerima tendangan umpan dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-24 berhasil mencetak gol tunggal yang tak berbalas dari Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut ini sebagai kemenangan manis usai pahitnya kekalahan yang harus ditelan Jay Itzes dan kawan-kawan pasca tunduk 5-1 dari Australia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia sepakat bergabung dengan New Development Bank (NDB), sebuah bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara anggota BRICS. Hal tersebut diumumkan Presiden Prabowo usai menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka Jakarta Selasa 25 Maret. NDB didirikan untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Adapun fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur serta pembangunan untuk melawan kemiskinan melalui program-program yang mendukung industrialisasi guna menambah lapangan pekerjaan. NDB pun telah memiliki modal sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat yang dikontribusikan oleh anggota BRICS sejak 2014. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas, Rabu 26 Maret melepas sebanyak 4.032 penumpang mudik via jalur darat yang mengikuti program mudik gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara. Para pemudik berangkat menggunakan bus yang bergerak dari Jalan Pulau Pinang, sekitar Lapangan Merdeka Medan, menuju 12 kabupaten kota di Sumatera Utara yang merupakan kampung halaman masing-masing pemudik. Wali Kota Riko Waas mengatakan pemberangkatan mudik gratis ini diselenggarakan selama 2 hari, yakni 26-27 Maret, dengan rute terbanyak yang dituju pemudik adalah Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah 1.120 pemudik. Riko Waas menjelaskan program yang menyediakan 120 armada bus ini diadakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, serta membantu menghemat biaya mudik masyarakat. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Kamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, derajat 4 menit 57 detik. Dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya.
hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabims yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabims. Saya jelaskan, Mabims itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Terima kasih sudah menonton. Itulah merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam Divi Sepekan. Ikuti terus untuk informasi menarik lainnya.